Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Dialog bersama Fadlul Imansyah, Kepala BPKH. Kita lanjutkan kembali. Pak Fadlul, tadi menarik sekali. Kalau kita juga melihat dari sisi likuiditasnya, ini seberapa besar sebetulnya porsi dana yang juga harus dijaga agar tentunya untuk memenuhi kebutuhan antara yang jangka pendek dan juga jangka panjang? Ya, sesuai dengan ketentuan di undang-undang dan peraturan pemerintahnya, memang kami dari 100% portofolio yang kami miliki, itu harus paling tidak ada 2 kali senilai 2 kali dari biaya penyelenggara ibadah haji setiap tahunnya. Jadi kalau sekarang ibadah haji itu di 2026 uang yang harus dikeluarkan sekitar 18 triliun, jadi minimal kalau dikali 2 kan 36 triliun rupiah harus dalam bentuk cash dan secara cash. Nah, apa yang kami lakukan? Kebetulan kita sudah memiliki sekitar 40 triliun instrumen penempatan di deposito perbankan syariah. Nah, itulah yang kita jaga menjadi likuiditas bagi BPKH. Dengan daftar tunggu haji yang juga cukup lama ya, kita tahu ini BPKH bagaimana menjaga keseimbangan antara yang jangka pendek, terus jangka panjang, dan juga secara time frame-nya ini seperti apa? Ya, secara teori portofolio kan sebenarnya kalau misalnya suatu portofolio harus imun terhadap perubahan fluktuasi suku bunga gitu ya, walaupun kita syariah tapi kan tetap referensi kan suku bunga pasar ya. Itu memang harus ada matching antara aset dan liabilities. Di mana liabilities kita adalah jatuh temponya jemaah haji untuk berangkat. Yang sekarang sudah diatur menjadi sekitar 26 sampai 27 tahun. Otomatis asetnya itu harus aset yang juga berdurasi sama dengan kewajibannya, yaitu sekitar 26 sampai 27 tahun. Oke. Tadi juga di segmen sebelumnya Bapak menjelaskan bahwa BPKH kan ini sudah diversifikasi investasi ke sektor real. Nah, sebetulnya seberapa penting langkah ini dan juga kontribusi yang diharapkan untuk penguatan dana haji? Sangat penting sekali. Kembali lagi, isu yang agak mendasar sebenarnya BPKH ini kan kewajibannya dalam US dollar dan Saudi Real. Ya kembali lagi ya, Saudi Real dan US dollar kan di-peg. Asumsi sama lah ya, kita anggaplah saja US dollar. Harusnya laporan keuangan BPKH ini denominasinya US dollar. Itu baru natural hedge 100% terjadi. Karena untuk kita bisa menatural hedge-kan portfolio kita terhadap liabilities, kalau denominasi masih rupiah, itu sudah pasti akan ada apa istilahnya namanya potential loss atau potential gain dari kurs. Nah, oleh karena itu, makanya yang harus dilakukan adalah sebenarnya dengan diversifikasi di sektor real. Kenapa? Karena pertama, kalau kita hanya melakukan investasi, walaupun misalnya asumsi denominasinya sudah dalam bentuk US dollar, walaupun kita nggak boleh ya, karena kan kita lembaga kuasi pemerintah, harus dalam bentuk rupiah. Asumsi kalau dalam US dollar, kalau kita hanya bergantung pada surat berharga dan penempatan deposito, paling yieldnya berapa? Ya kan? Paling 4%. Sukuk global aja cuma 4%. Fixed return ya Pak? Betul. Apalagi depositonya. Oleh karena itu, maka kita harus diversifikasi. Satu-satunya diversifikasi yang kita bisa lakukan adalah melalui sektor real yang dimana itu juga natural hedge. Kenapa natural hedge? Karena investasinya kan market niche, captive market. Kita melakukan sewa hotel, kalau memang itu disewa oleh jemaah haji kita, tiap tahun ada. Apalagi ada umroh yang bisa melakukan diversifikasi pendapatan kita di luar dari sehingga haji. Ada perputaran uang di sana begitu ya. Betul. Baik. Nah, di sisi lain juga Pak, kita melihat ini kan banyak sekali inovasi yang juga dilakukan ya. Nah, termasuk dengan wacana war ticket ini. Bagaimana BPKH tanggapannya? Kalau war ticket kelihatannya itu ranahnya Kementerian Haji. Kami pada prinsipnya begini, apapun kebijakan dari pemerintah, kalau memang itu terbaik buat jamaah, pada prinsipnya kami follow the rule aja. Cuma pertanyaannya, apakah sudah dikaji betul war ticket itu, atau hanya baru sebatas inisiatif? Karena untuk mengubah kebijakan kan pasti harus ada rule of the game-nya ya, gitu. Harus mengikuti ketentuan segala macam. Nah itu
kami serahkan sepenuhnya ke Kementerian. Tapi sejauh ini dengan sistem digitalisasi yang ada, ini sudah seperti apa Pak untuk pendaftaran dan juga kuota haji? Kalau dari sisi pendaftaran, so far sih nggak ada masalah. Karena kan pendaftaran itu memang muaranya di Kementerian Haji dan Umroh, tapi pembayarannya kan melalui perbankan kita. Kita saat ini punya 30 BPS BPIH atau bank penerima setoran dari biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan mereka di industri perbankan saat ini kan sedang giat-giatnya bagaimana mendigitalize setiap pembayaran. Jadi kalau pengalaman saya juga untuk beberapa saudara, keluarga termasuk anak saya pada saat mendaftar haji, itu sangat mudah sekali kok, nggak ada isu mengenai. Oke, dari sisi tata kelola, kemudian bagaimana BPKH juga memastikan bahwa tetap transparan, tetap akuntabel di mata publik? Ya, sebagai informasi bahwa BPKH ini setiap tahun diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, sehingga kita juga selama 8 tahun berdiri sudah ada 7 kali kita mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian. Nah, itu bentuk dari akuntabilitas dan integritas dari pengelolaan keuangan haji. Itu yang rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Nah, ini yang menarik. Kami BPKH itu kalau dilihat dari skor di antara kementerian dan lembaga, kami adalah lembaga yang memiliki skor tertinggi di antara kementerian lembaga yang menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK. Skor kami di atas 95%. Oke, ini berarti suatu capaian yang juga begitu impresif ya Pak. Nah, kedepannya bagaimana nantinya juga menghindari berbagai risiko yang ada begitu ya, termasuk risiko mismatch antara pendaftaran haji dan kemudian juga penempatan dana haji itu seperti apa? Ya. Jadi memang sekali lagi yang kita harus lakukan itu ada 2 penyesuaian. Pertama, kita harus memastikan portofolionya ini imun terhadap fluktuasi suku bunga pasar. Yang tadi kami sampaikan, asset liabilities matching duration. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana juga caranya supaya investment return-nya ini bisa lebih optimal. Gitu ya. Dan di sisi lain bisa menjaga harga dari kenaikan inflasi yang terjadi atas biaya penyelenggaraan ibadah haji di Saudi. Dengan cara tadi investasi di sektor real yang market niche-nya adalah market Indonesia. Baik, tetap imun ya begitu ya Pak. Ya, itu satu hal yang tadi Bapak terus sampaikan begitu di tengah gejolak ekonomi global saat ini. Nah, adakah juga acuan ataupun benchmark internasional yang juga dilihat oleh BPKH? Ya, kebetulan kan kami saat ini sangat dekat ya komunikasinya dengan lembaga tabung haji di Malaysia, tabung amanah Islam Brunei di Brunei. Kita komunikasinya sangat intens. Bahkan kemarin pagi itu saya tektokan dengan CEO-nya lembaga tabung haji mengenai aftur. Dia tanya gitu, di Indonesia kena impact nggak aftur kenaikan terhadap penyelenggaraan ibadah haji gitu kan? Iya. Saya tanya juga balik bahwa di Malaysia bagaimana gitu. Nah, ini kita saling sama-sama berkontribusi, sama-sama bekerja sama, sehingga kalau dilihat dari inovasi dan sebagainya, termasuk misalnya tabung haji sudah punya duluan akomodasi sewa jangka panjang di sana, kemudian amanah Brunei juga dia punya hotel di sana. Nah, ini yang kita terus lakukan komunikasi dan kolaborasi dengan negara-negara minimal sejenis dengan kita sebagai benchmark. Oke, komunikasi selalu pendekatan strategis juga terus dilakukan begitu ya. Terakhir Pak, visi BPKH melihat pengelolaan dana haji di Indonesia tidak hanya sekedar liquid dan juga optimal, tapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi jemaah, seperti apa? Sebenarnya mimpi kita ke depan jemaah haji Indonesia tidak perlu lagi memberikan apa yang namanya atau membayar setoran lunas pada saat keberangkatan. Kan menunggu 26 sampai 27 tahun. Kalau dikali compounded ya, interest compounded gitu. Kalau dia bunga berbunga, walaupun kita bahasanya syariah, ini kan referensi saja ya. Tapi secara teori itu kalau tingkat bunga majemuk kita investasikan harusnya dari 25 juta insya Allah sampai 3 atau nanti dinaikkan menjadi setoran di 35 juta di akhir tahun ke-27. Cita-cita kita jemaah haji tidak perlu lagi
melakukan setoran lunas. Hanya cukup dari hasil investasi yang dikembangkan oleh BPKH. Itu visinya. Oke, luar biasa. Tentunya kita harapkan itu bisa terjadi ya Pak ya. Amin. Kenapa tidak, amin. Terima kasih Pak Fadlul atas waktunya. Bapak Fadlul Imansyah, Kepala BPKH, sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama kami di Nusantara Economic Update. Sehat dan sukses selalu Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Gracia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bapak terima kasih.